Oke, teman-teman sekalian, di channel Bayu Baik ini kemarin kita udah prolog ya untuk masalah review herbal. Jadi kali ini teman-teman mau belajar herbal. Kebetulan aku udah belajar herbal sejak tahun 2002 dan ini sangat aku rasakan untuk kesehatan diriku sendiri. Maka aku mau ngasih ke teman-teman untuk ngasih ilmu ya secara free ya untuk mengenal herbal sebagai alternatif kesehatan. Jadi kenapa aku ngomong ini? Karena aku seneng dengan pembahasan herbal. Karena memang aku hobi ya, pencinta herbal. Pencinta jahe, pencinta pasak bumi, pencinta serai, segala macam. Karena bermanfaat banget. Jadi salah satu passion yang aku senangi adalah herbal. Dan kenapa? Karena herbal itu bagian daripada hidup kita dan itu dekat dengan kita. Makanya aku mendirikan perusahaan namanya Aspo ya gitu ya. Teman-teman jangan lupa ya beli produk-produk Aspo dan itu adalah bentuk pembelaan. Oke, sebelum lebih panjang, tolong subscribe dulu channel ini. Biar kita bisa kembangkan channel ini. Oke teman-teman, di video ini aku mau ngasih tahu nih spesial buat Anda tentang herbal yang bisa meningkatkan kualitas ya, vitalitas pria dan libido serta endurance daya tahan Anda. Jadi insya Allah saya mau nge-share tentang 10 daftar herbal ya. Kalau Anda jumpai produk-produk di pasaran ada 10 nama ini, maka ini salah satu herbal-herbal yang selama ini digunakan untuk menguatkan vitalitas, stamina dan libido pria. Dan ini akan membantu untuk memproduksi hormon testosteron sehingga kualitas spermanya jadi bagus. Seperti apa? Daftarnya ini. Pertama ya adalah tongkat ali atau pasak bumi. Ini banyak banget di Kalimantan, banyak banget di Sumatera. Jadi pasak bumi ini akan meningkatkan testosteron alami. Jadi kalau Anda lihat produk-produk seperti misalnya ini ada Aspo pasak bumi, oh ini bagus untuk kualitas vitalitas dan stamina pria. Bagi yang program hamil ini sangat bagus. Ya, jadi dia akan memproduksi testosteron alami, membantu stamina dan gairah seksual Anda sebagai laki-laki. Itu yang pertama. Kedua, tribulus. Ya, ini kayak gini nih bentuknya, tribulus. Tanaman yang kemudian semak-semak, yang kemudian orang sebut sebagai rumput, tetapi ini luar biasa. Dan tribulus ini mempunyai kualitas untuk memperbaiki sperma, mendukung performa kalau Anda sebagai atlet atau olahragawan, dan juga menguatkan gairah. Ketiga, ginseng. Nah ini ginseng kayak gini nih. Nah ini terkenal di Korea, Cina, Jepang, bahkan bawa ke Amerika. Karena ginseng itu sejak dulu juga dikenal untuk menambah energi, menambah vitalitas, serta kekuatan libido bagi laki-laki. Jadi ini luar biasa, termasuk untuk antioksidan. Makanya dulu ada namanya kopi ginseng kan gitu. Dan ini baik untuk daya tahan tubuh. Keempat, matcha root ya, atau bahasa latinnya adalah Lipidium meyini. Ini kayak gini gambarnya, matcha root. Ini adalah herbal asal Peru ya, asalnya dari Peru dan ini meningkatkan kesuburan laki-laki dan juga stamina dan untuk meningkatkan mood seksual. Yang kelima, ashwagandha. Ini dari pengobatan Ayurveda dari India. Dia sebagai masalahnya juga untuk mengatasi stres, untuk penyubur kualitas testosteron dan juga untuk masalah libido. Ya, hampir sama seperti pasak bumi. Tapi ini dari India. Dan ini juga membantu untuk pembentukan kualitas otot atau daya tahan yang kuat. Keenam, jahe ya atau Singiber officinale. Jadi ini banyak banget di Jawa. Ada jahe gajah, jahe merah, jahe emprit. Nah, tapi semua jahe ini bagus untuk stamina laki-laki. Dia akan meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi Anda. Biar, ya, waktu itu minum wedang jahe dulu. Yang menambah stamina dan juga kehangatan tubuh serta kebugaran. Jadi ini Viagra alami adalah jahe. Ya, jadi kalau Anda suka jahe, ini herbal wajib yang ada di rumah. Ya, bisa nanti dibakar, dibuat minuman wedang jahe, tambah gula aren cair dari Aspo. Ketujuh adalah bawang putih. Ya, kenapa bawang putih masuk herbal untuk stamina dan laki-laki serta untuk penguat daya tahan? Karena bawang putih di sini melancarkan sirkulasi darah. Ya, juga menguatkan dan menyehatkan jantung dan stamina bagi pria. Ya, itu bawang putih. Jadi setiap masak pastikan ada bawang putih. Jadi kalau bisa kamu rebus bawang putih, kamu rebus, kamu makan, kamu cemilin tuh bawang putih. Ya, itu. Yang kedelapan, kunyit dan temulawak. Kunyit-kunyitan ya itu. Ini kenapa? Karena antioksidan yang tinggi menjaga kesehatan prostat bagi laki-laki. Jadi bagi Anda biar tidak kena prostat, minum wedang kunyit. Nah, di Aspo ada kunyitin ya. Ekstraksi kunyit. Jadi minum satu setara dengan minum kunyit satu ruas ya panjangnya gitu. Jadi lebih simple gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi kunyit dan temulawak ini
membantu mensirkulasi darah, mendukung kesehatan yang kemudian pada organ prostat dan hormon pria. Jadi pria kan produksi hormon. Ini yang penting ya. Yang ke-9 ada lada hitam dan kayu manis. Nah, ini lada hitam dan kayu manis. Jadi lada hitam dan kayu manis akan meningkatkan metabolisme dan aliran darah. Serta ini efeknya adalah afrosidiak ya, efek libido secara ringan. Tambahkan di kopi, mantap gitu ya. Dan 10 adalah kelabet. Nah, kelabet tuh kayak gini nih. Kelabet ya. Ini menjaga kadar hormon testosteron serta meningkatkan kekuatan dan gairah. Nah, ini semua bisa disinkronkan dengan teh, dengan kopi. Silahkan kalau Anda butuh kopi bisa datang ke Aspo, ada Aspologi ya. Jadi itu yang kemudian 10 daftar herbal yang termasuk sebenarnya kopi ya 11 itu sebenarnya. Nah, ada tipsnya dari saya ketika Anda meracik ya. Nanti kalau Anda nggak sempat meracik, Anda beli aja lah di Aspo, banyak herbal racikan ya. Gitu. Jadi kalau secara racikan, misalnya untuk racikan Nusantara itu kalau mau mantap ya pasak bumi plus jahe plus kayu manis itu bisa. Racikan pertama ini. Racikan pertama pasak bumi plus kayu manis plus jahe. Racikan kedua ya, ini yang agak-agak internasional nih. Bisa ginseng plus ashwagandha plus maca. Nah, ini juga bisa ya. Ginseng, ashwagandha, maca gitu. Atau untuk sirkulasi darah dan stamina bisa bawang putih, lada hitam, jahe. Untuk stamina ya, bawang putih, lada hitam, jahe gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat resep-resepnya. Kalau kalian mau bertanya silahkan tanya ke akun Bayu Baik di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat karena aku akan bahas tentang herbal-herbal yang ada di sekitar kita untuk kesehatan kita. Ini bagian daripada seriesku untuk review herbal. Jadi herbal itu bernilai nutrisi, ini tanaman obat, bisa dikembangkan di Asia Tenggara, di Indonesia sangat banyak. Ini bisa alternatif untuk kita melawan farmasi global. Karena farmasi global produksi obat-obatan kimia, antibiotik, vaksin, lama-lama ini akan menjadi resistensi, menjadi bencana. Maka untuk bencana ini bisa dicegah, biar tidak kecanduan obat seumur hidup, ambil herbal ya untuk kehidupan kita biar menjadi lebih sehat. Ya, gitu teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau Anda sepakat dengan saya, senang dengan herbal, follow channel YouTube Bayu Baik ini biar teman-teman mendapatkan banyak manfaat, banyak petunjuk. Insya Allah untuk pengobatan. Karena kita harus ngerti ya, bisa mengobati diri kita sendiri. Ya, minimal kita bisa punya kekuatan untuk mengobati diri sendiri. Karena banyak keluarga-keluarga di Indonesia nggak bisa berobat, maka alternatifnya herbal ya ada di sekitar rumah kita. Yang itu jadi bumbu, jadi rempah, jadi rimpang. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. See you next time. Barakallahu fikum.